apa yang paling dikenang pada saat Ibu masih tinggal di rumah Ibu yang sekarang sudah rata dengan tanah ini, Bu? Ya, cucu itulah. Paling rindu Ibu. Terbuka yang berat. Untuk kondisi keluarga Ibu mengetahui lokasinya ada di mana-mana saja? Hanya kita itu semua dekat. Waktu tertimbun itu langsung sadar kan, langsung keluar dari lumpur. Kelihatanlah kakak dari mama di samping sedang tergelentang di samping. Udah penuh lumpur ini berdarah. Pantang. Sudah digulung, langsung digulung ke dalam lumpur. Pas jepit, rasanya udah mau mati dah. Tak ketinggal lagi, habis sekolah ini, Bu. Saya sudah 40 tahun mengajar. Semuanya sudah menjadi dasar sungai. Rumah, pemukiman, sawah, perkebunan sudah menjadi dasar sungai. Sungai kita yang di awalnya diameternya cuma 10 meter lebih kurang, sekarang sudah menjangkau lebih dari 1 kilo dampak dari semua gelodo ini. Kiri dan kanan saya ini bagaikan kota mati, tidak ada listrik sama sekali. Lebih dari sepekan, banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Apakah faktor alam semata-mata menjadi kambing hitam dalam peristiwa ini? Atau ada campur tangan manusia di balik rapuhnya benteng pertahanan lingkungan? Bersama saya, Arlista Hadi, inilah Ainis Files. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Akhir November 2025, 3 provinsi di Sumatera luluh lantak akibat banjir bandang dan longsor. Sebanyak 52 kabupaten kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak akibat bencana ini. Curah hujan ekstrim ditambah kerusakan lingkungan yang semakin parah diduga menjadi penyebab hampir 1.000 jiwa melayang. Aliran sungai yang meluap berubah menjadi arus deras, menyapu pemukiman, sementara tebing-tebing runtuh menutup akses jalan. Tak hanya korban jiwa, banjir dan longsor di Sumatera juga menyebabkan kerusakan besar pada sejumlah infrastruktur. Pemirsa Anisfa, saat ini saya berada di Padang, Sumatera Barat dan akan menuju ke sejumlah titik terdampak bencana. Jalan yang tim lalui saat ini adalah Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi yang menghubungkan dengan
Bukit Tinggi, Riau, Medan, dan Aceh. Biasanya di jalan ini banyak sekali lalu lintas kendaraan, namun akibat bencana terlihat sepi. Lantas kira-kira bagaimana situasi terkini dan keadaan saudara-saudara kita di sana? Ikuti penelusuran dari tim iNews Fast. Jalanan yang ada di depan saya ini adalah jalanan yang menghubungkan Padang dengan Padang Panjang. Ini adalah satu-satunya jalan dan terputus sehingga masyarakat seharusnya tidak diperbolehkan, namun bisa dilihat ada beberapa kendaraan motor yang nekat melintas di daerah apa bisa dikatakan agak tempat tinggi ini seharusnya untuk pejalan kaki, namun mereka nekat untuk melintasi jalan ini. Jalan Nasional Utama Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai putus total akibat tertimbun material longsor berupa tanah, batu, dan lumpur. Pemirsa, lokasi saya berdiri saat ini di sebelah kiri ini adalah sisa dari longsoran yang terjadi beberapa hari lalu. Dan di sebelah kanan saya masih terlihat kurang lebih sepenglihatan saya tadi ada 10 eskavator yang tengah bekerja keras untuk menormalisasi dari Sungai Lembah Anai ini. Dan mereka mengebut karena akan segera diuji cobakan untuk jalur buka tutup di jalan yang ada di bawah ini. Bahwa hanya petugas dan yang berkepentingan saja yang boleh lewat di bawah, sementara untuk warga pejalan kaki di daerah tebing ataupun di sekitar saya saat ini berdiri, hanya pejalan kaki yang diperbolehkan untuk melewati area ini. Warga juga harus berhati-hati dikarenakan ini sangat licin dan juga berbahaya, tinggi. Maka dari itu petugas juga memberikan garis polisi. Ya pemirsa iNews Fast, saat ini saya sudah berada di sisi Padang Panjang dan bisa dilihat di ujung ada ambulans yang akan melintasi area ini. Saya tekankan hanya mobil ambulans yang boleh melewati jalur Lembah Anai yang terputus ini. Dikarenakan saya juga mendapatkan informasi bahwa ambulans yang lewat ini tengah mengantarkan jenazah. Kondisi cuaca yang tidak mendukung bisa dilihat ada sisa-sisa longsor. Nah, petugas mengkhawatirkan adanya longsor susulan jika kondisi cuaca terus-terusan hujan hingga nanti malam. Pak Samsul, untuk perkembangan evakuasi dari jembatan ini, dari jalan ini seperti apa, Pak? Kalau untuk evakuasi, katakanlah dari mulai titik kejadian sampai lokasi kita sekarang ini lumayan banyak korban yang ditemukan. Berapa banyak, Pak? Di daerah sini, katakanlah ini Megabendung, daerah tanah datar ini kita temukan korban di sini 4 orang. Ya, di seberang sana, di seberang sana kawasan sini. Jadi yang selebihnya kita temukan korban itu banyak mengarah ke daerah Padang Pariaman. Korban-korban kita yang katakanlah hanyut dari akibat banjir bandang yang terjadi di Padang Panjang. Apa yang membuat kendala dari petugas Pak mencari korban yang dilaporkan hilang ini, Pak? Yang pertama itu adalah kontur alamnya. Kita di sini daerahnya ekstrim ya, ekstrim. Tabiat sungai kita di sini ini mayoritas lembah. Seperti yang Lembah, ada di depan ya, seperti kita yang ini ya? kita lihat sekarang ini lembah. Ya. Belum lagi lembahnya yang sifatnya tertutup. Harus menyisir sungai kita masuk ke dalamnya. Kedua, posisi pencarian kita sekarang ini itu untuk area pencarian kita dari titik 0 itu sangat jauh, sangat panjang. Karena sangat ini panjang. Sampai ke Muara Padang, ke Muara Anai namanya. Di Padang posisinya nanti. Ini korban kita ini bisa jadi melewati 3 daerah nih, Mbak.
Yang pertama tanah datar, yang Padang Panjang sendiri, tanah datar, terus Padang Pariaman. Kalau misalkan dari kondisi cuaca bagaimana, Bapak? Nah, itu termasuk, katakanlah dari area penyisiran kita panjang, ditambah lagi dengan tumpukan material yang dibawa oleh banjir bandang ini, Mbak. Ini materialnya cukup banyak. Pak? Lumpur, kayu, bebatuan, itu sangat banyak dibawa. Dan ada di titik-titik tertentu yang mungkin lumpur itu menumpuk di suatu tempat itu dengan kedalaman ada yang mencapai 2 meter bahkan lebih gitu. Kita kan karena posisinya dari atas, saya kurang paham ya. Ini kira-kira kedalamannya berapa meter sih, Bapak? Korban terakhir yang kita temukan di hari kemarin itu kita temukan di posisi atas, korban di kedalaman lebih kurang 2 meter tertimbunnya. Hari semakin gelap saat tim iNewsFile memasuki wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di Kecamatan Palembayan, suasana terasa begitu mencekam. Tidak ada penerangan, bau lumpur menyengat dan rumah porak-poranda seperti terkena ledakan bom berdaya ledak tinggi. Malam ini Palembayan bukan lagi sebuah kampung. Sunyi di sini bukan sunyi biasa, ini sunyi yang menakutkan. Pemirsa iNewsFile, sekarang kurang lebih pukul 10 lewat dan tim iNewsFile sudah tiba di Desa Palembayan. Bisa dilihat ini adalah merupakan titik terparah. Kiri dan kanan saya ini bagaikan kota mati. Tidak ada listrik sama sekali. Mobil tersangkut, rumah sudah luluh lantak rata dengan tanah. Sama sekali tidak ada penerangan dan juga tanda-tanda aktivitas. Bisa dilihat betapa dahsyatnya banjir melanda desa ini sehingga menghanyutkan mobil dan bagian atapnya bisa dilihat remuk. Untuk rumah juga terlihat sudah tidak layak ditempati. Lumpur sudah masuk ke dalam rumah. Luluh lantak, pemirsa. Sungguh miris. Tidak terbayangkan betapa besar, hebat dan dahsyatnya banjir yang melanda Desa Palembayan ini. Bisa diprediksi mungkin sekitar ratusan rumah yang hancur akibat banjir bandang di Desa Palembayan. Tim iNewsFile akan terus mencari informasi, namun karena waktu sudah menunjukkan hampir 10:30 malam, kita akan melanjutkan penelusuran esok hari. Ada 4 rumah dan yang tersisa yang masih berdiri kokoh hanya tua. rumah hijau ini. Rumah yang tua, iya rumah hijau sisa. Habis semua, Bu. Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat terus menimbulkan dampak signifikan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per Jumat 12 Desember 2025 tercatat lebih dari 240 jiwa meninggal dunia, 93 masih dinyatakan hilang dan 382 orang luka-luka. Selain korban jiwa, bencana ini juga merusak lebih dari 8.000 rumah warga, 486 fasilitas umum, 205 rumah ibadah, 216 fasilitas pendidikan, 65 fasilitas kesehatan, dan 64 jembatan.
inilah kondisi di Jurong Kampuang Tengah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sisa-sisa dari arus deras yang membawa ataupun yang menghancurkan bangunan yang ada di samping kanan saya ini. Ini hanya salah satu contoh rumah yang hancur karena banjir bandang yang terjadi pada tanggal 27 November 2025. Ada beberapa kendaraan. Ini adalah kendaraan bak terbuka. Kondisinya bisa dilihat hancur. Betapa derasnya arus dan hantaman yang terjadi menyebabkan ban dari kendaraan ini habis tidak tersisa, pemirsa. Di sebelah kiri saya, sebelumnya ini adalah permukiman warga, namun luluh lantak, rata dengan tanah. Terdapat warga yang masih mengais barang berharga mereka. Saya tidak bisa masuk ke dalam karena untuk kondisi tanahnya cukup lembek dan ketinggiannya mungkin bisa mencapai 50 hingga 1 meter. Kita akan coba lihat lagi di sebelah kanan saya. Ini sebelumnya kami mendapatkan informasi ada 3 sekolah, namun naas dari 3 sekolah tersisa 1 sekolah saja. Kalau dari bentuknya masih terlihat utuh. Bapak pada saat kejadian posisi Bapak ada di mana, Bapak? Saya rumah sana. Waktu air datang tuh cerita orang di sini bu, airnya tinggi 50 meter lah. Untuk kondisi keluarga Bapak pada saat kejadian bagaimana, Bapak? Kondisi keluarga saya tuh bu, yang di rumah sana tuh yang warna hijau tuh bu. Iya, boleh Bapak yuk. Ada Mari kita bergerak. ada 2 orang, bapak dan ibu. Ditunjukkan Bapak sebelah sini, ini sama ibu Di sebelah sini? terkurung di rumah sana. Terkurung di rumah yang hijau ini? Setelah air yang berhenti, dia lari ke sekolah ini. Lari ke sekolah sini. Merangkak. Menyelamatkan diri dengan merangkak? Keduanya dipegang-pegangan, lari sana. Yang rumah yang ini bu, ini ini sebelumnya rumah. Jadi ada berapa banyak yang meninggal, Bapak? Yang masih keluarga awak 9 orang. Yang tak ketemu 3 orang lagi bu. Tapi mohon izin Bapak, ini Bapak pegang apa? Ini Al-Quran ketemu saya kira 15 meter dari sekolah sana. Al-Quran satu. Baru saja baru Bapak temukan. Baru ketemu. Ini Al-Quran sekolah, Pak? Sekolah. Yang ini kami sekolah tuh anak tuh kan pagi-pagi baca Quran dulu sebelum belajar. Kira 15 menit baca Quran dulu, baru belajar. Yang tersisa apakah hanya tinggal 1 Al-Quran ini, Bapak? Ini satu saja yang tersisa. Dari semua buku Al-Quran yang ada di sekolah tinggal tersisa ini? Yang memegang bendera sekolah yang rumahnya ini bu, ini rumahnya. Bendaharanya? Bendaharanya uang kira 30-an lah. Uang sekolah tuh. Uang sekolah? Uang sekolah. Langsung hilang terbawa arus? Terbawa arus, nggak bisa lagi. Jangan kan uang bangunan saja lenyap ya Pak ya? Ini rumah keluarga Bapak? Iya. Yang hijau ini? Ini rumah Bapak. Keluarga saya, semua keluarga saya 4 rumahnya. Semuanya deretan dari rumah hijau sampai ke bawah situ ada rumah keluarga Bapak? Iya. Ini mobil keluarga Bapak atau hanyut terbawa arus? Tidak, mobil keluarga. Dua mobil bu. Yang satu di betang air. Yang satu masih tinggal. Ini rumah keluarga Bapak? Berarti dari ada 4 rumah dan yang tersisa yang masih berdiri kokoh hanya rumah hijau ini? Rumah yang tua, iya rumah hijau sisa. Habis semua bu. Tidak ada yang bisa diselamatkan Bapak dari rumah ini, Bapak? Oh, tidak bisa Bu, selamat juga Bu. Sudah bisa hancur Bu. Harapannya Pak Nas? Ya, harapannya dari kejadian yang sungguh mengiris hati ini bagaimana? Ya, harapan kami dari keluarga Bu, pemerintahan untuk membantu membantu rumah di mana rumah dibuat, ya itu Bu. Ya, ada ketinggal lagi Bu. Habis sekolah ini Bu. Saya sudah 40 tahun mengajar.
Ainisfel bergerak menuju desa lain di Kecamatan Palembayan. Di sini kami mendapatkan informasi adanya temuan jenazah. Namun hal tersebut harus kami pastikan kembali. Pemirsa Ainisfel, saat ini tim mendapatkan informasi bahwa teman-teman petugas menemukan jenazah baru kurang lebih di Jorong Kayu Pasak. Dari lokasi saya berdiri kurang lebih 100 sampai 200 meter ya Pak? 100 meter. Kita akan langsung menuju ke lokasi penemuan jenazah. Jarak yang kami tempuh menuju lokasi temuan jenazah begitu sulit dilalui. Kubangan lumpur hingga kayu berpaku membuat kami harus ekstra hati-hati. Jika salah melangkah, bisa fatal akibatnya. Nyangkut. Hari ini hari ke-11 pasca kejadian banjir bandang di Kabupaten Agam di Jorong Kayu Pasak. Jorong Kayu Pasak. Dari kepolisian menemukan satu jasad. Dan kondisinya seperti apa Bapak mungkin bisa diceritakan? Perempuan yang kondisinya sudah agak membengkak karena udah 11 hari. Tapi untuk identitasnya sendiri belum diketahui ya Pak ya? Untuk sementara tidak bisa kita kenali. Mungkin setelah kita bawa dengan ke rumah sakit nanti tim DVI akan untuk identifikasi untuk identitas dari korban tersebut. Mungkin bisa segera dievakuasi Bapak? Ya pemirsa, tim Ainisfel bersama petugas gabungan sudah berhasil mengevakuasi satu jasad yang setelah dilihat secara kasat mata, korban berjenis kelamin perempuan dan diduga berusia 20 tahun. Tapi untuk lebih jelasnya, saat ini jasad sudah dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Pasung. Ikuti terus penelusuran tim Ainisfel di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kurang lebih 300 meter Ibu terseret. Ya, terseret, terjepit. Kan kita Ibu terjepit? terjepit, rasanya udah mau mati dah. Pemirsa, tim Ainisfel masih berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan hari ini adalah hari ke-12 pasca bencana longsor yang terjadi pada tanggal 27 November 2025. Saya akan menuju ke sebuah desa di mana terdapat 3 kampungnya yang di dalam desa tersebut hanyut disapu banjir bandang. Hingga saat ini kurang lebih sebanyak 300 jiwa hilang. Ikuti terus penelusuran kami. Batu yang ada di bawah saya ini merupakan satu dari ribuan batu yang meluluh lantakan permukiman warga. Batu yang terlihat dari hulu hingga hilir sebelumnya tidak ada. Batu-batu ini dibawa saat banjir bandang terjadi pada tanggal 27 November 2025. Sepanjang mata memandang ini seharusnya adalah permukiman warga dan juga sawah warga dari Dusun Salareh Air Timur. Namun sekarang kurang lebih sebanyak 300 warganya hilang. Sebagian diantaranya sudah ditemukan, namun sebagian lagi belum ditemukan. Ikuti terus penelusuran tim Ainisfel untuk mengetahui bagaimana kondisi warga dari Salareh Air Timur. Pemirsa, ini adalah jembatan sementara yang dibangun oleh petugas kepolisian
Untuk saat ini warga hanya bisa melintasi jembatan sementara yang dibuat dari pohon pinang. Jembatan ini sendiri menghubungkan Desa Salare Air Timur dengan Kampung Sabrang Air yang terisolasi selama 12 hari. Saya akan mencoba untuk melewati jembatan sementara ini. Harus berhati-hati, pemirsa. Ada 2 batang pinang yang sepertinya sudah hari-hari sebelumnya dipasang di sini karena warnanya berbeda dengan yang di sebelah. Ini warnanya lebih fresh, lebih coklat. Pertanda ini baru diletakkan untuk memperkokoh jembatan sementara ini. Dan harus ada 2 jembatan sementara karena memang kalinya cukup lebar. Pak Fauzi, untuk kondisi warga Bapak yang di Jorong Sabrang Air, ini bagaimana kondisinya Pak? Ini kan sudah 12 hari ya Pak ya? Iya betul Bu. Pasca bencana, bagaimana kondisi mereka Pak? Kondisi saat ini untuk sementara bantuan logistik sudah bisa dimasuk untuk makanan, tapi untuk air bersih, penerangan listrik itu belum. Di seberang itu ada 1.200 warga yang masih bertahan di seberang. Bagaimana mereka bertahan dengan pasokan yang minim Bapak? Untuk sementara mereka saling berbagi, satu sama lain, dia masak bersama dan makan bersama, memanfaatkan apa yang ada secara bersama-sama. Ini sangat luas, sangat lebar. Kira-kira total sebenarnya ada berapa rumah Pak yang tersapu dengan banjir bandang pada tanggal 27 November lalu Pak? Di kampung kita di Nagari Salaya Timur dan sampai ke bawah ke bawah sungai itu lebih kurang 300 rumah itu yang langsung terdampak. Dan di sini yang hilang mulai dari atas. Dari atas ada sampai di sini, ini itu rumah di pinggir sungai ini sudah menjadi rumah sekarang. Di belakang kita itu rumah. Dan rumah itu rumahnya sudah menjadi dasar sungai sekarang. Ada berapa jiwa yang saat ini sudah dilaporkan mereka hilang belum ditemukan? Kurang lebih 300. Sudah adakah korban meninggal yang ditemukan dari warga Bapak? Dari warga kami sudah ada warga yang ditemukan lebih dari 73. Saya hanya melihat ini hamparan batu, tapi sebenarnya yang kita injak di bawah ini adalah rumah Bapak? Rumah. Semuanya sudah menjadi dasar sungai. Rumah, pemukiman, sawah, perkebunan sudah menjadi dasar sungai. Sungai kita yang di awalnya diameternya cuma 10 meter lebih kurang, sekarang sudah menjangkau lebih dari 1 kilo dampak dari semua gelodo ini. Pada saat kejadian sebelum banjir bandang datang, apakah ada pertanda atau suara atau bagaimana pada saat itu kejadiannya Pak? Ada yang mengatakan seperti helikopter yang mau datang, ada yang mengatakan seperti mesin loader alat berat yang mau datang beriringan rame-rame, ada juga yang mengatakan seperti ledakan bom yang sangat besar. Air yang turun pertama itu lumpur itu seperti bukit yang berjalan karena kayunya masih berdiri tenggelam dan terus meledak di setiap tikungan, dia meledak dan mengeluarkan material kotoran, para material yang berdampak langsung ke pemukiman. Ini salah satu warga Bapak kah? Iya, salah satu warga yang mendistribusikan secara langsung kepada keluarga-keluarganya masing-masing untuk bantuan logistik. Selain sembako, apa saja yang mereka butuhkan Bapak? Pakaian, APE untuk membersihkan rumah-rumah mereka, boot, gerobak dan lain-lainnya. Selain rumah hanyut dan ratusan warga meninggal, ini apa yang sangat dirasakan oleh Pak Fauzi dan juga warga Bapak? Tentunya kehilangan semua sanak saudara kami, warga kami kehilangan, habis semua lahan-lahan pertanian semuanya juga hilang. Yang paling pedih itu adalah kehilangan nyawa. Karena kehilangan nyawa ini tidak bisa kita bayar dengan apapun, saya kembalikan dengan bentuk apapun. Pemirsa, tim iNews Files saat ini berada di Kampung Tengah, Kabupaten Agam.
Kiri kanan saya bisa terlihat. Sebelah kanan rumah sudah rusak, sudah tidak layak untuk ditempati akibat hantaman dari banjir bandang. Secara kasat mata ini mungkin hanya gundukan tanah biasa. Tetapi sebelum adanya gundukan tanah ini, sebelah kiri saya ini adalah perumahan warga yang luluh lantak, rata dengan tanah, tidak tersisa sedikit pun. Dan kami mendapatkan informasi bahwa pada saat bencana banjir bandang dan tanah longsor ini kurang lebih setinggi 5 hingga 6 meter. Betapa tingginya pada saat itu banjir bandang menghantam kampung tengah ini. Ibu boleh ditunjukkan rumah ibu sebelumnya di sebelah mana, Ibu? Sebelah sini. Yang sudah rata dengan tanah ini? Iya. Tidak ada penampakan rumah, di sini dulu adalah rumah ibu. Bisa diceritakan pada saat kejadian, ibu ada di mana dan bagaimana pada saat itu menjadi salah satu korban dari banjir bandang ini, Bu? Mula-mulanya saya akan masak gulai. Ada terdengar kayak guruh. Terdengar Deras. guruh. Ya. Oke. Ya, tengok ke belakang. Ternyata batang kayu ini udah begini rebah-rebah tuh. Terlari ke depan ke teras rumah. Keluar. Lepas di teras anak itu rumah sudah kegulung sama lumpur? Ya, sudah hancur. Kami tidak tahu lagi kemana cucu, kemana suami. Sudah langsung digulung ke dalam lumpur. Ibu berarti sempat tergulung oleh lumpur? Iya, seret ke dalam. La ilaha illallah sampai di situ. Terseret sejauh mana, iya, Ibu? Sejauh itu di dekat itu di atas rumah yang kuning itu. Kurang lebih 300 meter Ibu terseret? Iya, terseret. Terjepit kan kita. Ibu terjepit? Terjepit, rasanya udah mau mati dah. Entah batang kayu, apa nak tahu. Kena hantaman kepalanya? Langsung berhenti sana, batang kayu itu juga berhenti dan ke saya. Sudah berhenti lumpur, nak kenal orang sama saya. Gak ada yang kenal sama Ibu? Ya, rambut panjang pakai lumpur yang ini lumpurnya bukan encer. Yang padat? Sudah diselamatkan sama orang di situ. 2 hari di rumah orang itu nggak bisa jalan, nggak bisa digerakkan. Total ada berapa anggota keluarga yang tinggal di dalam satu rumah, Ibu? 5 orang. Kelimanya apakah selamat? Meninggal 1. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur 4 tahun. Cucu Ibu yang meninggal ditemukannya di mana, Ibu? Itu di dalam mesin itu, di dalam rumah itu, di mesin terjepit. Ada di dalam situ terjepit? Kayu besar 2. Astagfirullahaladzim. Ibu Pet, waktu saat tergulung lumpur gelap gitu, untuk nafas saja biasanya susah. Bagaimana Ibu bertahan hingga saat ditemukan oleh warga lain? Selalu baca la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah. Ada cahaya yang menolong, ada cahaya kayak senter itu. Pas berhenti lumpur, hapus muka ini, nampak langsung orang. Tolong. Itu datanglah laki-laki itu berdua. Apa yang paling dikenang pada saat Ibu masih tinggal di rumah Ibu yang sekarang sudah rata dengan tanah ini, Ibu? Ya, cucu itulah. Paling rindu Ibu. Terbuka yang lihat. Itu sangat lucu. Terus saya bawa kemana-mana, pergi ke pengajian kemana warung, kan bawa ke masjid. Sering saya bawa itu yang satu itu.
Untuk kedepannya harapan Ibu seperti apa? Murah rezeki Pak, bisa lo bikin rumah balik. Tapi saya tidak di sini bikin rumah, takut trauma. Pikiran itu enggak itu. Pikiran itu mama aja. Panggil mama, nggak ada nyaut. Jadi pas manggil, terdengarlah suara adik di belakang tertimbun di apa namanya? Di atap. Di atap Jadi rumah. kepalanya aja yang tinggal. Sudah tiba di salah satu posko pengungsian di Kampung Tengah. Saya akan coba mewawancarai salah satu warga sekaligus pengungsi yang hingga hari ini bisa bertahan. Langsung saja. Assalamualaikum. Tinggal di pengungsian sudah berapa hari, Bu? Semenjak kejadian. Semenjak kejadian 12 hari. Rumahnya sama sudah hancur, luluh lantak, habis. Satu rumah Ibu tinggal berapa anggota keluarga? Waktu kejadian kami di rumah ada 5 anggota keluarga. Selamat semua kah? Ibu yang kena. Ibu yang meninggal. Pada saat kejadian Ibu Rini posisinya di mana? Di rumah. Pada saat banjir datang, Ibu sebelumnya mendengar sesuatu atau tiba-tiba langsung terkena hantaman air atau bagaimana? Ibu boleh cerita? Terus tiba di luar, terdengarlah bunyi gemuruh, bunyi gemuruh dentuman kayak itu kan. Tanah ini bergetar. Tapi bukan mirip gempa, getar aja, mirip mobil besar lewat itu bawa alat berat kayaknya. Nggak lama makin keras suaranya, jadi keluarlah anggota keluarga keluar semuanya kan. Sudah keluar semuanya, sudah keluar semuanya kan, barulah nampak airnya datang menyembur. Sempat tergulung air, tergulung lumpur? Kalau aku Tertimbun tertimbun apanya, tanahnya lumpur. Pada saat tertimpa ataupun tertimbun longsor begitu, dan menyelamatkan diri. Untuk kondisi keluarga Ibu mengetahui lokasinya ada di mana-mana saja? Hanya kita itu semua dekat. Waktu tertimbun itu langsung sadar kan, langsung keluar dari lumpur. Kelihatanlah kakak dari mama di samping sedang tergelentang di samping. Udah penuh lumpur ini berdarah. Pikiran itu enggak itu. Pikiran itu mama aja. Panggil mama, nggak ada nyaut. Jadi pas manggil, terdengarlah suara adik di belakang tertimbun di apa namanya? Di atap. Jadi rumah. Kepalanya aja yang tinggal. Ini kayu-kayu di sampingnya, semuanya kayu. Jadi manggil, jadi aku bantu keluarin. Pas bantu keluarin, dia berdiri di atas kayu, datang lagi satunya lagi gelodonya. Akunya hanya diberi sampai ke belakang ini, jauh lah. Pas hanyut itu sempat megang kayu sampai di mana dia berhenti di situ. Pas berhenti baru keluar. Iya, tetap manggil mama, tapi nggak ada yang nyaut. Kata orang kan, udahlah besok panggil cari mama lagi atau nanti cari mama lagi. Pokoknya selamatin diri dulu. Tapi mama sendiri ditemukannya di mana? Temunya itu di samping aku. Sebenarnya di samping? Iya. Tertimbun itu sama loteng. Tapi tidak tahu sama sekali. Tapi ya itulah nasib, bukan aku yang nyelamatin gitu. Pemirsa, tim iNews Files baru saja mendapatkan informasi bahwa di hari ke-12 masih saja ada desa yang terisolasi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan saat ini teman-teman dari Brimopolda Sumatera Barat langsung bergegas memasukkan bantuan dan juga alat untuk membuka jalur. Dan untuk perjalanan sendiri
kalau saya tidak salah informasi membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam ke lokasi. Saat ini kurang lebih pukul 5 sore, jadi kemungkinan estimasi kami tiba di kecamatan ataupun jorong yang terisolasi, namanya adalah Jorong Beringin. Ini sekitar pukul 7 atau pukul 8 malam. Tetap ikuti penelusuran tim Ainis Files untuk menerobos membuka jalur daerah yang terisolir. Pemirsa, tim Ainis Files bersama teman-teman dari Brimopolda Sumatera Barat sudah naik truk, dan untuk satu truk sendiri sudah berisikan bahan sembako seperti beras, mie instan, dan juga air ya, air mineral. Untuk jarak tempuhnya kurang lebih 2 jam. Setelah itu kami harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 1 km, namun kami mendapatkan informasi juga untuk medannya sendiri sangat curam. Kondisi cuaca di sore hari ini hujan, namun kami tetap melanjutkan perjalanan demi membuka jalur yang terisolasi. Pemirsa, tim Ainis Files untuk saat ini sekarang pukul 9:10 waktu Indonesia Barat, di mana perjalanan ternyata tidak semudah itu menembus Jorong Beringin, dan saya harus melanjutkan perjalanan dari truk ke mobil bak untuk ke Jorong Beringin. Tetap ikuti penelusuran kami. Karena jalan yang akan dilalui cukup kecil dan rawan longsor jika menggunakan kendaraan besar, tim Ainis Files beralih menggunakan mobil pick-up. Sepanjang perjalanan suasana begitu gelap dan tumpukan tanah akibat longsor masih tersisa di sejumlah titik. Bahkan di tengah perjalanan, rombongan kami harus berjibaku keluar dari kubangan lumpur. Lika-liku dari tim Ainews bersama Brimopolda Sumatera Barat untuk menembus Jorong Beringin. Salah satunya adalah kendaraan yang terjebak oleh lumpur. Para anggota harus bahu-membahu, bahkan walaupun sudah dibantu dengan didorong, tetap mobil tidak bergerak sama sekali. Ini adalah perjuangan kami untuk menembus daerah yang terisolir, guna memberikan bantuan dan juga untuk memetakan agar pengiriman logistik menjadi lebih mudah. Oke, ya pemirsa, saya baru saja mendapatkan informasi ini adalah titik terakhir kendaraan bisa lewat, dan saya akan kembali melanjutkan dengan menggunakan motor untuk ke kantor Wali Nagari Beringin ya. Nagari Beringin. Malam terasa begitu panjang. Di atas motor trail ini kami berliku menghindari gundukan tanah untuk masuk lebih dalam ke wilayah Jorong Beringin. Hampir 1.000 nyawa hilang, disapu banjir dan longsor yang lahir akibat kerusakan alam yang dibuat manusia. Tangis keluarga, rumah yang hilang, masa depan yang terputus, bukan sekedar alam yang murka. Pemerintah harus bergerak cepat memulihkan korban, membangun kembali daerah yang porak-poranda, dan menghentikan kejahatan terhadap alam, agar kegelapan tak lagi datang menjemput lebih banyak nyawa. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.